Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni dengan NIM H02222019 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Saya merupakan mahasiswa asistensi mengajar Angkatan 5 tahun 2025 penempatan di SMP Negeri 3 Majene. Dalam video ini, saya akan melaporkan terkait kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan selama asistensi mengajar. Program asistensi mengajar merupakan salah satu skema unggulan NBKM yang menghadirkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan kapasitas akademik dan profesionalnya, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Universitas Sulawesi Barat dalam mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaan program ini, lokasi penugasan saya adalah SMP Negeri 3 Majene. Sekolah yang kemudian menjadi ruang belajar dan kolaborasi serta memberikan pengalaman bermakna sepanjang kegiatan. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar dimulai dengan pengantaran mahasiswa ke sekolah mitra. Setelah resmi diterima, kami melaksanakan observasi. Dari hasil observasi tersebut, kami menyampaikan rencana kegiatan kepada pihak sekolah dengan melaksanakan seminar program kerja. Setelah mendapatkan bimbingan dari guru pamong, kami kemudian mulai melaksanakan kegiatan mengajar di kelas. Selama melaksanakan kegiatan asistensi mengajar, kami juga ikut dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Yang pertama, pembiasaan menyambut siswa di pagi hari. Kedua, kegiatan beribadah atau sholat duha secara berjamaah. Kami juga memperingati hari-hari besar seperti Hari Sumpah Pemuda sebagai bagian dari pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik. Selanjutnya, dalam kegiatan kokurikuler, kami berperan sebagai pendamping di setiap kelas selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Kami memberikan dukungan, mengarahkan peserta didik, dan memastikan kegiatan berjalan tertib dan bermakna. Kegiatan berikutnya adalah Jumat Bersih, di mana kegiatan ini kami lakukan bersama-sama dengan warga sekolah dan dilakukan secara berselingan dengan kegiatan Jumat berolahraga dan Jumat beribadah. Peringatan hari besar berikutnya adalah Hari Guru Nasional yang dirayakan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para pendidik. Pada momen ini berbagai pertunjukan ditampilkan oleh peserta didik, mulai dari penampilan seni hingga persembahan kreatif lainnya. Di sini, saya dan teman-teman asistensi mengajar membuat photobooth spesial Hari Guru untuk menambah kemeriahan. Program kerja pertama, Greenhouse. Greenhouse merupakan salah satu program kerja utama tim AM yang dilaksanakan secara berkolaborasi dengan pihak sekolah, khususnya guru pembina. Program ini berfokus pada pengelolaan dan perawatan rumah tanaman sebagai sarana pembelajaran berbasis lingkungan. Dalam pengelolaannya, Greenhouse memanfaatkan berbagai media tanam sederhana dari bahan bekas, seperti galon, jergen yang telah dibersihkan, dipotong dan dicat untuk dijadikan pot. Penggunaan bahan bekas ini menjadi salah satu bentuk kreativitas sekaligus upaya efisiensi dalam pengadaan media tanam. Tujuan utama dari program ini adalah menyediakan media belajar nyata bagi peserta didik. Dampak dari program Greenhouse terlihat dari lingkungan sekolah yang menjadi lebih hijau dan tertata. Keberadaan Greenhouse juga menjadi contoh pemanfaatan barang bekas yang bermanfaat, sehingga dapat mendorong warga sekolah untuk lebih kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Tapi semuanya prodi di sini bekerja sama sehingga alhamdulillah sehingga menghasilkan seperti ini. Silakan dilihat. Terima kasih SDBS ya. Ya AM asistensi mengajar SMP 3 luar biasa. Program kerja kedua, Gemas atau Generasi Menolak Sampah. Program ini bertujuan menumbuhkan disiplin dan kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah.
Program ini dilaksanakan rutin setiap hari pada saat jam pulang sekolah. Dalam pelaksanaannya, peserta didik akan terjun langsung memilah sampah organik dan anorganik sebelum meninggalkan kelas. Kemudian, kami dari tim AM menyediakan tempat sampah khusus organik dan anorganik sebagai fasilitas pendukung, serta membagi kelompok pengawas yang bertugas setiap hari untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib. Sampah yang telah dipilah kemudian dikumpulkan dan akan disetor ke bank sampah. Dari hari ke hari, jumlah sampah berserakan semakin berkurang, dan peserta didik mulai terbiasa menjaga kebersihan ruang kelas maupun halaman sekolah. Program Gemas memberikan dampak nyata berupa lingkungan yang lebih rapi, perilaku peserta didik yang lebih disiplin, serta dukungan langsung terhadap program Adiwiyata Sekolah. Kegiatan ini juga mendorong peserta didik untuk lebih sadar bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dengan konsistensi pelaksanaan Gemas, sekolah perlahan membangun budaya lingkungan yang positif dan berkelanjutan. Program kerja ketiga, pembuatan denah sekolah. Program ini bertujuan memudahkan warga sekolah, tamu, dan peserta didik mengenali lokasi setiap ruangan. Denah ini menjadi panduan visual yang membantu aktivitas sekolah berjalan lebih tertib dan efisien. Denah kami rancang dengan sistem yang fleksibel sehingga nama kelas dapat dipindahkan kapan saja dan mudah disesuaikan jika terjadi pengaturan ulang ruangan. Denah kemudian dipasang di area strategis di bagian depan sekolah agar lebih mudah dilihat. Program kerja keempat, Bimbel 5 atau latihan intensif matematika asyik. Program kerja ini bertujuan membantu peserta didik memahami konsep dasar matematika dengan cara yang lebih ringan dan menyenangkan. Program ini menjadi wadah pendampingan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan penguatan materi di luar jam belajar. Pelaksanaannya dilakukan 2 kali dalam sepekan dengan menyesuaikan jadwal ekstrakurikuler lainnya, sehingga peserta tetap dapat membagi waktu dengan baik dan mengikuti kegiatan tanpa merasa terbebani. Kami tim AM bekerja sama secara bergantian dalam memberikan materi, mendampingi pengerjaan soal, dan memastikan setiap peserta memperoleh bimbingan yang mereka butuhkan. Sebagai bentuk evaluasi, kami menerapkan hiking evaluasi, yaitu asesmen aktif berbentuk pos-pos seperti rute hiking, di mana peserta akan bergerak secara rotasi dari satu pos ke pos lainnya untuk menyelesaikan soal yang berbeda-beda. Setiap pos akan dilengkapi petunjuk khusus dan kode QR yang harus dipindai untuk menemukan soal serta arahan menuju pos berikutnya. Selama kegiatan berlangsung, peserta tampak lebih bersemangat. Mereka juga menyatakan bahwa hiking evaluasi terasa lebih seru, menantang, dan memotivasi. Dengan Bimbel 5, proses belajar matematika menjadi lebih menyenangkan. 5. Latihan intensif matematika asyik. Pintar matematika, pintar masa depan. Program kerja kelima, Papan Sampah. Papan sampah adalah media edukasi visual yang dirancang untuk memberikan informasi tentang jenis-jenis sampah dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk terurai di alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan peserta didik. Proses pembuatannya dilakukan secara gotong royong oleh tim AM, mulai dari pengecatan papan, pemasangan contoh sampah, hingga penulisan informasi edukatif pada setiap bagian. Papan ini dirancang agar peserta didik dapat melihat langsung perbedaan jenis sampah dan memahami bahwa sebagian besar sampah membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai jika tidak dikelola dengan baik. Papan sampah ini memuat contoh-contoh sampah asli seperti plastik kemasan, botol plastik, dan kaleng. Masing-masing dilengkapi keterangan waktu terurai mulai dari 20 tahun, 80 hingga 200 tahun, 450 tahun hingga kategori tidak terurai. Penempelan contoh sampah asli membuat pesan edukatif lebih kuat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Melalui papan ini, tim asistensi mengajar ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan, mendorong peserta didik untuk membuang sampah sesuai jenisnya, serta mendukung pelaksanaan Gemas dan upaya sekolah menuju lingkungan yang bersih dan tertib. Program kerja selanjutnya adalah kolaborasi dengan ekstrakurikuler pramuka pada kegiatan Kemah Blok. Pada kegiatan ini, masing-masing dari kami mendapatkan satu regu atau blok untuk didampingi selama kemah berlangsung.
Pendampingan ini bertujuan memberikan arahan, memastikan keamanan, serta membantu peserta kemah dalam menjalankan setiap rangkaian kegiatan. Sebagai bagian dari kolaborasi, kami mengadakan lomba halang rintang antar blok. Lomba ini dirancang untuk melatih ketangkasan, kerjasama, dan sportivitas peserta kemah melalui berbagai rintangan yang harus diselesaikan secara berkelompok. Tim AM menyiapkan rute, mengatur alur perlombaan, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan aman dan tertib. Peserta kemah terlihat sangat antusias mengikuti perlombaan ini karena suasananya seru, menantang, dan memperkuat kekompakan antar anggota blok. Melalui kegiatan ini, kemah blok menjadi lebih meriah sekaligus mempererat hubungan antar tim AM atau pendamping dengan peserta kemah yang kami dampingi. Di sekolah, peringatan perayaan hari-hari besar juga dilaksanakan. Salah satunya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang merupakan program tahunan dan selalu dilaksanakan dengan meriah. Setiap tahunnya sekolah mengadakan berbagai lomba keagamaan sebagai bentuk syiar dan pembinaan karakter, serta merangkaikan festival Sayampat Tudu atau arak-arakan kuda yang menjadi tradisi budaya khas daerah dan selalu dinanti oleh warga sekolah. Pada tahun ini, kami ikut berkolaborasi dalam pelaksanaan peringatan tersebut dengan menyelenggarakan lomba monolog religi. Kami menyusun konsep lomba hingga proses penilaian. Kegiatan lomba berlangsung dengan lancar dan menambah kemeriahan peringatan Maulid di sekolah. Kolaborasi ini menjadi kontribusi nyata tim asistensi mengajar dalam mendukung pembinaan karakter religius bagi peserta didik. Program kerja ke-8, pelatihan herbarium. Program ini mengenalkan peserta didik pada cara membuat koleksi tumbuhan kering. Kegiatan dimulai dengan penjelasan sederhana tentang apa itu herbarium dan untuk apa digunakan. Kami mendampingi peserta dalam setiap langkah, mulai dari mengumpulkan, mengeringkan, hingga menempelkan daun. Melalui kegiatan ini, peserta didik menjadi lebih mengenal tumbuhan di sekitar mereka, belajar lebih teliti, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Pelatihan ini juga membuat pembelajaran IPA terasa lebih seru dan mudah dipahami. Biologi, beda-beda, satu harmoni. Program kerja ke-9, English Fun. Program kerja ini bertujuan membantu peserta didik dalam belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih santai, di mana program ini menjadi wadah untuk berlatih kosakata, berbicara, dan memahami bahasa Inggris melalui bimbingan belajar. Selama kegiatan, peserta didik terlihat lebih berani mencoba berbicara dan lebih percaya diri saat menyebutkan kosakata baru. English Fun, play, learn, speak English. Program kerja selanjutnya, pembuatan tempat sampah dari galon bekas. Program ini merupakan kolaborasi antara tim AM dan pihak sekolah dalam memanfaatkan galon bekas menjadi tempat sampah yang layak. Pihak sekolah membantu menyediakan galon, sementara kami mengolahnya menjadi tempat sampah. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara terlebih dahulu membersihkan galon, kemudian mengecatnya dan memberi label sesuai jenis sampah. Melalui program ini, kami berharap peserta didik dapat lebih sadar dalam membuang sampah pada tempatnya, serta mengenal pentingnya memanfaatkan kembali barang bekas agar tidak mencemari lingkungan. Program kerja selanjutnya, penamaan nama kelas. Program ini merupakan salah satu kegiatan tim AM yang bertujuan membantu sekolah menyediakan identitas kelas yang lebih rapi, jelas, dan seragam. Program ini dilakukan untuk memudahkan seluruh warga sekolah dan tamu sekolah dalam mengetahui letak setiap ruangan. Perjalanan asistensi mengajar di SMP Negeri 3 Majene menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Setiap hari di sekolah ini mengajarkan arti kesabaran dan dedikasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Majene, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf, dan seluruh peserta didik, atas sambutan hangat, kerjasama, dan kesempatan yang diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan dapat menjadi bekal berharga di masa depan. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti. Sampai jumpa, dan semoga SMP Negeri 3 Majene terus melahirkan generasi yang berprestasi.